minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, Tuhan kalian dan Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Esa. Dia menciptakan semua makhluk dan menanamkan cintanya sejak awal penciptaan mereka. Kalian harus mengetahui bahwa meskipun cinta itu untuk sementara tertutup, ia tetap ada dan mengalir dalam hati bagaikan air sungai yang mengalir ke samudera. Sepanjang aliran sungai itu, cinta bisa termanifestasi berupa cinta manusia yang sifatnya sementara. Bahkan arus cinta itu bisa hilang selamanya. Seperti sungai yang mengalir di pegunungan untuk kembali muncul di sisi sebelahnya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan arus cinta dalam setiap hati manusia yang mengalir tak tertahankan menembus cintanya sampai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan membayangkan bahwa hal itu telah terputus dari cinta ilahi. Dia selalu bersamanya, apakah sekarang terlihat pada dirimu dan mereka atau tidak. Karena arus cinta dalam hati kita mengalir melalui samudera itu, perbedaan utama yang menyolok adalah bahwa cinta kita tidak terikat pada kecantikan fisik. Setiap orang mencintai alam, tumbuhan yang hijau, air yang mengalir deras, bentuk yang masih muda, seseorang yang cantik. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Allah Subhanahu wa ta'ala memberi cintanya kepada semua orang secara umum, tidak hanya kepada yang muda dan cantik. Dan yang telah menanamkan cintanya dalam hati kita berkata, wahai hambaku, sebagaimana aku telah memberi cinta ilahiku, aku juga telah memberinya kepada semua makhluk. Jadi sebarkanlah cintamu kepada semua orang sehingga engkau bisa sejalan dengan kehendakku. Sebenarnya semua yang mengandung cintanya adalah hijau dan cantik. Tetapi untuk bisa merasakan kecantikan tersebut, engkau harus bisa melewati bentuk luar dan menembus dunia realitas samudera spiritual. Pertama adalah sangat penting untuk bergerak dari bentuk kepada arti, dari bentuk yang singkat kepada realitas spiritual yang abadi. Karena bentuk itu terbatas dan membatasi, namun realitas spiritual adalah samudera tanpa batas kepuasan. Engkau akan dibawa ke kedamaian hati saat sampainya di sana. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk mencintai semua orang. Adalah mudah untuk mengucapkan aku mencintaimu kepada seseorang, selama orang itu tidak pernah menyakitimu. Tetapi menurut Gramsci Qudsurusurahu, itu bukanlah ukuran cinta yang sebenarnya. Beliau biasa mengutip sebuah puisi sufi dari Dagestani yang terkenal, yang menyatakan, aku tidak menerima cinta yang menurutmu asli sebelum aku mengujimu. Apakah ujian itu jika aku meletakkan engkau di mesin pemotong daging, lalu engkau menjadi potongan-potongan daging ujung sebelahnya, tetapi masih tetap hidup, dan jika aku kembalikan engkau ke bentuk asalmu, apakah engkau masih mencintaiku? Arti dan puisi ini adalah jika aku menyebabkan engkau sangat menderita dan menyakiti engkau seperti yang belum pernah dilakukan orang lain sebelumnya, apakah engkau masih mencintaiku dengan semua yang telah kulakukan itu? Inilah cinta yang sejati. Tetapi jika aku telah bersamamu selama 40 tahun, lalu karena satu kata menyakitkan yang aku ucapkan kepadamu karena rasa sayangku, engkau meninggalkan aku dan menyatakan aku sebagai musuhmu, menyangkal cinta selama 40 tahun dan berkata aku tidak mencintaimu lagi. Bukan seperti ini cinta yang dimaksud. Oleh karena itu, seperti yang telah saya katakan, terdapat tingkatan cinta sepanjang jalan menuju sasarannya, yakni samudera cinta ilahi yang hakiki. Perbedaan itu terletak pada kualitas menurut kedekatan terhadap apa yang menjadi sasarannya. Ketika seseorang telah mencapai sasaran itu, dia mungkin dapat menerima segala macam hal yang menyakitkan dari orang lain, namun tetap mencintainya. Dia mungkin akan berkata, aku mencintaimu karena Allah, tidak untuk alasan yang lain.
cinta itu tidak akan berubah atau hilang. Karena apapun yang engkau lakukan, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamamu. Engkau bisa bertingkah laku seperti binatang buas, engkau bisa melukaiku, tetapi masih saja cinta Allah bersamamu. Jadi aku juga mencintaimu. Hanya umat manusia tertinggi dan yang terpilih yang dapat mencapai posisi tersebut, dan kita berusaha untuk mencapainya. Tetapi itu sangat sulit. Engkau harus mengetahui bahwa ini adalah ujian bagimu dan merupakan kesempatan untuk melintas kehidupan. Sekarang engkau berada dalam suatu situasi di mana engkau harus bersabar terhadap orang lain yang mungkin tidak mempunyai adat atau kebiasaan yang sama denganmu. Di sini terdapat kesempatan bagimu untuk maju. Sebagaimana seorang wali menasihati kita, daripada menghindari orang yang mempunyai perangai dan pendidikan yang buruk, lebih baik kita bergaul dengan mereka dan menjalin hubungan dengan mereka. Mungkin mereka akan memberi keuntungan dan engkau juga dapat menguji dirimu agar engkau juga mendapatkan keuntungan. Mereka adalah hamba dari Kehendak yang Maha Perkasa, dan kita juga hambanya. Tuhan kita adalah Tuhan mereka, dan Tuhan mereka adalah Tuhan kita juga. Kita harus bersabar dan kita akan mendapatkannya. Sedikit demi sedikit pohon seri pada awalnya mempunyai buah yang pahit, tetapi engkau harus bersabar. Sedikit demi sedikit pohon itu akan menghasilkan buah yang manis dan enak rasanya. Guru-guru suci telah berjanji kepada saya bahwa siapa saja yang duduk bersama kita dan mendengarkan dengan hatinya dengan penuh cinta akan sampai pada peringkat yang sama. Hatinya akan terbuka pada cinta ilahi. Para guru suci tersebut tidak akan meninggalkan kita dan kita tidak akan berpaling darinya. Karena hati kita telah terikat dengan mereka dengan ikatan yang sangat kuat. Ikatan cinta ilahi yang merupakan hubungan kita yang paling kuat antara pencipta dengan makhluknya. Hubungan itu adalah sasaran utama bagi seluruh kehidupan, dan kita berdoa semoga itu akan terus berkembang. Mereka yang duduk bersama kita dan mempunyai hati yang terbuka terhadap cinta ilahi akan mendapatkan cinta itu. Ini adalah janji dari para guru suci, dan oleh karenanya pertemuan kita ini menandakan bahwa waktu kalian sudah dekat, waktu yang akan memungkinkan bagi kalian untuk mematahkan ikatan yang membuatmu menjadi budak bagi egomu. Segera engkau akan terbebas untuk mendekati sasaran spiritualmu, dan inilah mengapa setiap orang di sisi ini dan sasaran spiritualmu. Dan inilah mengapa setiap orang di sini merasa dirinya terpengaruh dan menitikan air mata. Jika cinta yang bersama saya merupakan cinta yang fana, tidak kekal, engkau bahkan tidak akan sudi susah payah duduk bersama saya walaupun hanya sebentar saja. Tetapi cinta yang bersama saya ini adalah cinta yang asli, permanen dan bersifat ilahi. Dan saya telah memanjangkan cahaya cinta darinya kepada hatimu. Dan saya telah memanjangkan cahaya cinta darinya kepada hatimu untuk membangkitkan cinta yang abadi di dalam dirimu. Anak-anak perempuan dan laki-laki yang hadir di sini belum pernah bertemu saya sebelumnya. Tetapi pertemuan pertama ini sudah cukup untuk menciptakan cinta yang asli dari hati saya ke dalam hati mereka. Ini merupakan cinta yang tidak akan terlupakan, cinta yang akan bersemi di dalam hati. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengizinkan saya menyebarkan cinta abadinya kepada hati semua orang, dan waktunya sudah mendekati ketika kita mengharapkan izin untuk dikabulkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kalian dan mengampuni saya. Demi kehormatan orang yang paling terhormat dalam hadirat ilahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minallah taufiq kehormatan Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam.